ISC Serdam Newsweek. Untuk saat ini, ibadah ISC Serdam dilakukan hanya satu kali setiap hari Minggu pukul 9.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus tanggal 8 November 2020. Bagi yang beribadah secara online, roti dan anggur untuk perjamuan kudus dapat saudara peroleh di gereja ISC Serdam setiap hari dari pukul 16.00 sampai dengan 20.00 dengan saudara Marcos atau saudara Jericho. Protokoler kesehatan untuk mengikuti ibadah tatap muka. Tidak sedang sakit, demam, flu dan batuk, berusia antara 14 tahun sampai dengan 60 tahun, memakai masker atau face shield selama ibadah, mencuci tangan dengan sabun yang disediakan, cek suhu tubuh sebelum masuk ruang gereja, saat memberi salam dilarang bersentuhan, atur jarak duduk selama ibadah, langsung pulang selesai ibadah dan jangan berkerumun. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online bisa dibuka di YouTube dan dicari di El Shaddai Church Serdam. Ibadah setiap minggu tersedia mulai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa di-subscribe. Doa dan puasa. Selama bulan Oktober 2020 ini, mari kita berdoa berpuasa bersama-sama, bebas memilih hari dan berapa kali dalam seminggu. Hal yang didoakan: keamanan bangsa dan negara Indonesia, gelombang resesi ekonomi global, pandemi COVID-19 bisa segera tertangani, iman setiap orang percaya, pertumbuhan rohani orang percaya, pertobatan dan keselamatan jiwa-jiwa. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan di masa pandemi ini. Jemaat dihimbau untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker bila keluar rumah. Untuk kegiatan Komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan Komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di-WA-kan ke saudari Eva bagian keuangan gereja. Nomor HP 0812 5705 810 dengan diberi keterangan dari Jemaat ISC Serdam. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di belakang setelah ibadah selesai. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 21 berkata, "Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, ini kami umat-Mu datang dengan segenap hati kami menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Biarlah Engkau temukan setiap hati kami, rindu dan haus dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Selidiki setiap hati kami Tuhan, ujilah setiap batin kami, kuduskanlah setiap hati kami, jamalah, urapilah Tuhan, bekerjalah Engkau seluas-luasnya di tengah-tengah kami. Biar kami nyatakan sungguh Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Yesus namanya. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan, pujilah.
bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu untuk segala kasih karunia yang kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kau terus menolong kami, memberikan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami sehingga kami tidak mengalami kekurangan ya Bapa. Bahkan kami bersyukur kami memperoleh perlindungan daripada-Mu Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah-limpah kepada kami semua ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lebih lagi ya Yesus. Ajarlah kami dan bimbing kami dan hikmat dan pewahyuan daripada-Mu ya Roh Kudus, supaya kami menerima sebanyak-banyaknya pengertian-pengertian yang baru yang Kau berikan pada hari ini buat kami semua. Terpuji nama Tuhan dan biarlah kami diajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, mari sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabarnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus? Saya berharap dan percaya saudara dalam lindungan Tuhan, tetap kuat selalu dan tetap berpengharapan kepada Allah kita, Yesus Kristus, saudara ya. Dan kita tetap kuat di dalam Dia karena Allah kita yang melindungi kita senantiasa, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Ya, sudah 2 pekan yang lalu kita belajar bagaimana ada pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini supaya kita melakukan pelayanan-pelayanan ini bisa lebih maksimal. Nah, saya mau review sebentar. Kalau kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 5, di sana dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 hal saudara ya yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam dirinya sendiri dia harus prepare, harus siap selalu saudara ya, menguasai dirinya dalam segala keadaan. Karena Rasul Paulus tahu nih Timotius masih muda, mungkin banyak gejolak-gejolak dalam dirinya ya, karena anak muda yang luar biasa, penuh emosi, segala semangat saudara, kadang-kadang bisa meluap-luap dan itu perlu dikontrol, dikuasai saudara, supaya tidak kebablasan. Apalagi Timotius sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan dalam sebuah jemaat saudara. Nah, dikatakan juga untuk sabar menderita. Ya, karena banyak tekanan-tekanan, intimidasi datang, entah itu dari dirinya sendiri, dari dalamnya sendiri saudara ya, ataupun dari luar. Nah, itu bisa mempengaruhi dirinya. Ya, kalau gak kuat bisa goyah imannya, bisa kabur dari pelayanan dan meninggalkan pelayanannya saudara ya. Lalu juga dikatakan siap selalu untuk jadi pemberita Injil dimanapun dia berada. Ingat selalu bahwa dia adalah pemberita Injil, keselamatan kepada banyak orang ya. Dan dia akan 4 dikatakan tunaikan tugasmu, tugas pelayananmu ya. Nah, hari ini saudara, saya akan membahas di bagian ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, kalau kita sering dengar ayat firman Tuhan ini, memang ya sering dipakai pada saat ibadah penghiburan atau ibadah ada jemaat yang meninggal gitu saudara ya, atau ibadah penguburan, dipakai ayat ini saudara untuk menandakan bahwa si orang tersebut yang sudah meninggal tersebut sudah selesai sampai garis akhir saudara. Nah, perjuangannya sudah selesai dan dilanjutkan lagi oleh anak cucunya dan keluarganya saudara. Tapi kalau kita lihat lebih jelas lagi, ini pesan Rasul Paulus ini sungguh-sungguh luar biasa memberitahukan kepada Timotius apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus ini tidak sia-sia. Dia sudah melakukan perjuangannya, pelayanannya enggak setengah-setengah. Bahkan sampai selesai, sampai tuntas saudara ya. Apa yang Tuhan inginkan dalam diri Rasul Paulus itu dilakukannya. Bahkan dia harus pergi ke Roma itu juga atas kehendak Tuhan. Dan itu dijalaninya walaupun dia harus mengorbankan nyawanya saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 7 ini Rasul Paulus memakai kata kiasan yang sejajar yang menggambarkan perjuangannya dalam mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Sudah dilakukannya dengan selesai.
dengan baik. Ya, karena saat itu Rasul Paulus juga dalam posisinya di penjara saat itu, di mana dia akan menghadapi kematian. Ya, saudara. Nah, ada 3 kalimat kiasan di sini kita lihat, ini kalimatnya sejajar semua, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kata ini diucapkan oleh Rasul Paulus ini sebagai diumpamakan seperti aku telah mengakhiri pertandingan seperti seorang pegulat di Yunani pada saat itu, saudara, atau seorang petinju yang berjuang sampai akhir, sampai selesai. Dan saat ini sedang beristirahat dalam kemenangannya. Nah, kalau dalam bahasa aslinya yang kita lihat, saudara, di sini bukan hanya pertandingan yang baik saja, tetapi dikatakan pertandingan yang mulia. Ya, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan pertandingan yang baik. Tapi ternyata kalau kita lihat konteks aslinya itu lebih dari baik, yaitu pertandingan yang mulia. Pertandingan yang sangat terhormat, saudara. Honorable, saudara, ya, terhormat. Jadi apa itu maksudnya pertandingan yang mulia, pertandingan yang terhormat tersebut? Yaitu dalam hal memberitakan Injil keselamatan. Suatu hal yang mulia, suatu hal yang terhormat ketika kita dipercayakan Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Tetapi banyak orang merasa minder gitu, saudara, ya. Ketika diminta Tuhan, ayo kamu beritakan Injil kemanapun kau melangkah. Kepada temanmu, sahabatmu, bahkan kerabat-kerabat keluargamu. Aduh, Tuhan jangan saya deh Tuhan gitu ya. Seakan sesuatu yang memalukan banget pada saat ini, saudara, kita memberitakan Injil. Padahal itu dikatakan oleh Rasul Paulus jelas-jelas. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan sangat terhormat. Dan seringkali kita sebagai pengkabar Injil atau orang yang sudah percaya, yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, gak punya rasa percaya diri untuk memberitakan Injil itu kemana-mana, saudara. Seperti ada satu ketakutan, ada satu kenervesan, saudara, ya. Pokoknya khawatiran itu ditolak gimana ya. Nanti kalau dicuekin bagaimana ya. Itu yang saudara pikirkan dulu, saudara. Lupa bahwa saudara harus sampaikan tentang keselamatan itu kepada banyak orang. Ya, kalau dikatakan di sini juga pertandingan itu sendiri, kenapa disebut pertandingan ya? Karena itu juga menggambarkan perjuangan dari Rasul Paulus dalam memberitakan Injil keselamatan itu, ya. Banyak pergumulannya, konfliknya, ya. Lalu juga peperangan rohaninya di situ dalam memberitakan Injil, banyak pihak-pihak yang gak suka, ya. Orang-orang yang kelihatan ada yang gak suka, ya. Yang gak kelihatan pun gak suka, yaitu roh-roh jahat gak suka, saudara. Waktu Paulus ini memberitakan Injil, sehingga ada aja, ntar hambatan di sanalah, hambatan di sinilah, untuk menghalangi Rasul Paulus memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Nanti waktu dia lagi enak-enak berkhotbah atau menyampaikan Injil keselamatan, ada orang menghujat dia atau menggelontorkan kata-kata yang tidak baik buat Rasul Paulus, saudara. Nah itu terjadi waktu saat pelayanannya dilakukan di mana-mana, saudara. Nah kalau kita coba lihat ya, saudara, dalam memberitakan Injil ini tak jarang juga Rasul Paulus ini harus relakan dirinya di mana sampai nyawanya pun harus jadi taruhan. Pernah dia pergi ke suatu tempat naik kapal, ya. Kapalnya digoncang badai yang luar biasa sampai hampir tenggelam, ya. Dikatakan bahkan seluruhnya jadi kapalnya itu pecah, saudara. Tapi akhirnya kenapa? Tuhan beri keselamatan karena Rasul Paulus di situ, seisi kapal itu jadi selamat semua. Nah itu luar biasa, saudara. Tapi itu dalam pelayanannya itu lumayan pengorbanannya, saudara, ya. Jadi nggak mudah. Lalu kemudian juga ditambah dengan orang-orang yang memfitnah dia, menghadapi pengajar-pengajar yang palsu dan sesat. Lalu bahkan berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan, itu terjadi pada saat pelayanan Rasul Paulus. Nggak sekali, nggak 2 kali, tapi berkali-kali, saudara. Coba sekarang kalau kita refleksikan ya dengan kehidupan kita saat ini, saudara. Sampai seberapa jauh perjuangan kita dalam memberitakan Injil keselamatan. Apakah kita sudah sampai berpeluh-peluh, saudara, ya? Sampai bercucuran darahkah?
Mungkin masih banyak yang belum, saudara. Ya, hanya sekedar nervous aja, hanya sekedar takut ditolak saja, hanya dibilang takut, kamu terlalu radikal, kamu fanatik. Mungkin takut dicap seperti itu, saudara, jadi sudah nggak mau ngomong lagi. Belum melakukan apa-apa. Ya, kalau kita lihat lagi dalam diri kita, nggak usah deh sampai memberitakan Injil dulu, saudara. Ya, nggak usah sampai berita Injil kemana-mana. Saudara datang ibadah saja, kadang-kadang saudara pergumulannya luar biasa, saudara. Benar gak? Ya. Aduh capek nih hari ini. Aduh nggak mood nih hari ini. Oh lagi hujan jangan datang deh gitu, saudara ya. Banyak aja yang membuat kita beralasan saya nggak datang ibadah hari Minggu. Oh saya lagi ada urusan keluarga, saya lagi ada urusan kepentingan ini. Seringkali Tuhan kita nomor 2 kan dibandingkan yang lain, saudara. Ya. Nah ini jadi kalau kita lihat juga, kemudian kalau kita, saya nggak mau datang ibadah, nggak ada jemputannya. Jauh, susah naik kendaraan gitu, saudara ya. Nah itu nggak mau ada usaha untuk datang bertemu dengan Tuhan dalam satu ibadah, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Apalagi dalam soal pemberitaan Injil, saudara. Ya, kita belajar bagaimana orang-orang zaman dulu ya, waktu itu orang-orang begitu haus dan lapar sekali akan hadirat Allah, begitu menginginkan Tuhan sampai jauh-jauh datang. Saya waktu pas di Jakarta itu, jarak dari satu tempat ke tempat yang lain itu kan bukan yang setengah jam, 15 menit ditempuh. Kadang-kadang untuk sampai satu tempat itu 2 jam. Tapi bela-belain saudara untuk datang ya, naik bis, naik kendaraan segala macam untuk datang ke suatu tempat ibadah di situ dan menikmati hadirat Tuhan. Tapi seringkali kita nih sudah terbuai dengan keadaan yang ada, nikmati yang ini semua. Jadi santai nggak mau lah. Saya enakan mungkin di rumah aja atau seperti apa. Ya saudara ya, itu nggak usah jauh-jauh untuk soal memberitakan Injil. Ya, untuk datang beribadah aja kita kadang-kadang excuse sudah, memberikan alasan yang banyak. Ya, kemudian juga dalam melayani pun, ya kita milih-milih saudara. Ya, kalau pelayanan di tempat yang besar, tempat yang mewah, waduh, rasanya bangganya luar biasa saudara ya. Waduh, tapi kalau disuruh pelayanan tempatnya kecil, nanti dulu deh, nggak usah saya jadwal di situ, gitu ya saudara ya. Nah ini milih-milih sudah dalam pelayanan. Saya salut dengan hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta yang melayani ke daerah-daerah. Begitu mereka mau bayar harga yang luar biasa sampai membawa keluarganya ke sana untuk memberitakan Injil, mengembalakan jiwa-jiwa di sana. Walaupun mungkin gak banyak saudara jemaatnya, tapi itu ada harga yang dibayar, saudara. Dilakukannya kerelaan. Bukan karena untuk kebanggaan dirinya, kehormatan dirinya. Bahkan kalau hamba Tuhan di pedesaan, siapa yang kenal? Gak ada yang kenal saudara. Kalau saudara mau tahu gitu ya, tanya hamba Tuhan yang kenal siapa? Oh ada semua di kota besar semua. Ya, tapi hamba Tuhan yang kecil-kecil di desa gak ada yang saudara kenal. Padahal kalau dilihat saudara, perjuangan mereka di dalam pedalaman sana, di hutan-hutan sana, di desa-desa lebih berat saudara. Ya, tapi seringkali kita excuse. Saya mau pelayanan di tempat yang besar aja deh, tempat yang mewah aja deh, tempat yang dilihat banyak orang. Apalagi kalau saudara pelayanan di mimbar, jadi worship leader, jadi singer, jadi pemain musik, maunya kan dilihat orang saudara. Ya saudara. Nah, jadi itu kita mulai coba refleksikan diri kita sendiri. Belum sampai kita memberitakan Injil keselamatan. Apakah kita sudah berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Selama ini pertandingannya kita pilih sendiri atau Tuhan yang kasih, saudara. Ya, medan area pertandingan kita, Tuhan kasih yang ini loh buat kita, karena Tuhan lihat kita mampu, kita sanggup. Tapi kita bilang, Tuhan saya mau yang ini aja, yang enak, yang nyaman buat saya. Yang gak usah mencucurkan darah, gak usah banyak
bayar harga segala macam, yang ini aja deh Tuhan. Nah seringkali kita lihat pertandingan yang mana nih? Pertandingan yang kita pilih sendiri, saudara. Ya, jadi di sini kita lihat kembali, apakah kita sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, saudara? Sampai hari ini, coba kita refleksikan diri kita sendiri, saudara ya. Di Kisah 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi kalau di sini lihat, ini Rasul Paulus ini berkata ya, aku nggak menghiraukan nyawaku sedikit pun, karena aku mau menuntaskan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Ya, sampai selesai. Sehingga ini menjadi kesaksian bagi banyak orang dan bisa menyaksikan Injil kepada banyak orang juga, saudara. Sekarang kalau kita melayani, melakukan sesuatu, apakah itu untuk kesenangan diri kita sendirikah? Atau untuk kesenangannya Tuhan, saudara? Atau untuk memuliakan nama Tuhan, atau untuk memuliakan nama kita sendiri, saudara? Ya. Kadang-kadang pergumulan-pergumulan dalam pelayanan-pelayanan itu memang ada. Ya, nggak dipungkiri, ada, saudara. Tapi itu bukan yang membuat kita jadi lemah. Justru satu sama lain hamba-hamba Tuhan di dalam satu pelayanan atau gereja, kita harus saling menguatkan, saling membangun, saling mendorong, supaya kita sama-sama mencapai pertandingan kita sampai terakhir, saudara. Nggak setengah-setengah, nggak putus tengah jalan, saudara ya, tapi sampai selesai. Nah, hal berikutnya yang kedua, kata kiasan yang kedua dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan kedua, aku telah mencapai garis akhir. Nah ini kalau diumpamakan sini, aku seperti seorang atlet pelari dalam posisinya ya telah selesai mencapai garis akhir, garis finish. Dan saat ini sedang istirahat di gawang karena sudah menyelesaikannya, saudara, sampai akhir. Nah, ungkapan ini sebenarnya mencerminkan istilah dari lingkungan olahraga, dan Paulus menganalogikan atau menyamakan dirinya seperti seorang pelari yang ada dalam suatu pertandingan dan telah menyelesaikan pertandingan tersebut. Nah, yang diutamakan di sini bukanlah soal menang atau kalahnya dia dalam pertandingan, bukan. Tapi yang diutamakan di sini, apakah kita sudah menyelesaikan pertandingan tersebut atau belum, saudara? Apakah kita sudah menyelesaikan pertandingan tersebut sampai tuntas atau enggak, saudara? Ya, jadi telah mencapai garis akhir di sini dipakai sebagai kiasan untuk menggambarkan bahwa Paulus telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Saya teringat kalau di sini mungkin orang olahraga lari maraton gitu, saudara ya. Ada kan atau gerak jalan atau apalah gitu, saudara ya. Dalam berapa kilometer. Kadang-kadang nggak sampai selesai udah putus tengah jalan dan nyerah, saudara, karena kecapean, kelelahan. Buat mereka ya sudahlah, nggak usah begar sekir, nggak jadi masalah. Tetapi kalau saya lihat orang-orang di barat sana, di luar negeri sana ya, yang mengikuti pertandingan, walaupun dia tidak nomor 1 gitu ya, tapi dia akan berusaha sampai garis finish. Walaupun kondisinya kadang-kadang tuh kakinya terseok-seok, kadang mungkin terkilir atau apa, tapi dia berusaha untuk sampai garis akhir, masuk garis akhir. Walaupun sampai terakhir sekali, saudara ya, sampai orang udah pada pulang semua, dia bisa masuk garis akhir. Wah, orang-orang yang lihat itu pada tepokin, saudara. Kenapa? Sudah sampai lecet-lecet lah, terluka-luka, tetap mau menyelesaikan sampai tuntas. Itu suatu penghargaan buat orang tersebut, saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak lihat kita menang apa enggak, saudara. Kalah atau menang nih. Wah, yang kalah dari sisi kanannya enggak. Tapi apakah engkau telah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan sampai tuntas atau enggak, saudara? Seringkali kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita
Di saat kita nggak enak ngalaminnya, kita tinggalin saudara. Kita nggak mau tahu, biar orang itu aja ngurus gitu loh. Saya udah lepas tangan aja. Saya sudah nggak peduli lagi, gitu saudara. Itu artinya apa? Saudara dipercayakan sesuatu, tapi saudara nggak menyelesaikannya. Lain hal kalau misalnya saudara dipercayakan sesuatu, kemudian pemimpin saudara mengalihkan tugas saudara. Ya sudah, sekarang kamu nggak usah tugas ini lagi, kamu bagian yang lain. Nah itu saudara. Artinya apa? Menurut pemimpin rohanimu, tugasmu di bagian ini sudah selesai, kamu lakukan bagianmu di tempat yang lain. Ya saudara ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam suatu pertandingan lari maraton itu yang jaraknya jauh, sekitar 42 km kira-kira saudara ya. Bukan jarak yang dekat, bukan jarak yang cepat untuk ditempuh ya. Tapi cukup panjang dan cukup lama. Ya. Selama kita dalam, kalau saya analogikan, kita ini dalam lari maraton rohani, banyak godaannya, banyak tantangannya yang mencoba menggagalkan kita untuk bisa mencapai garis finish. Ya. Saya tadi pagi barusan jalan pagi saudara, dari keluar dari rumah, saya lewat itu di Bali Mas 3, lalu saya jalan kok lama-lama di persediaan di lutut saya mulai enak saudara, gitu ya. Istri saya jalan lewatin sana lebih ujung lagi. Saya bilang, saya lewat sini aja deh, sejahtera aja deh, gitu, saudara, lebih dekat, saudara ya. Sejahtera akhirnya balik lagi ke rumah. Nah kadang-kadang dalam perjalanan kita pun, dalam perlombaan kita, ada pengen untuk menyerah, melihat jalur yang kita akan lewati, ke depannya, oh aduh kayaknya susah nih, udah deh berhenti aja deh, nggak mau lanjut lagi deh, gitu saudara ya. Oh daripada capek-capek udah ngapain, udah mendingan saya stop di sini aja, saya pindah ke tempat yang lain aja. Padahal itu belum selesai loh saudara. Padahal apa yang saudara dipercayakan oleh Tuhan itu belum selesai. Tapi kita yang berkata sendiri sudah selesai. Saya mau pindah ke tempat yang lain, yang baru lagi gitu saudara ya. Nah itu sering kali terjadi karena apa? Ingin menyerah, ingin berhenti. Ya mungkin kita juga lihat yang dukung saya di pelayanan ini nggak ada nih, saya kerja sendirian gitu loh. Waduh kalau kayak gini saya udahlah nggak mau lagi lah, nggak ada yang dukung saya, nggak ada yang mau bantu saya dalam pelayanan ini. Apa-apa, diminta bantuannya pada nggak ada semuanya. Satu persatu mulai ngacir semuanya. Tinggal saya sendiri, aduh gimana nih, apa Tuhan nih tega gitu saudara ya, nangis sama Tuhan. Lalu saudara bilang, ya sudahlah nyerah deh. Ya, kemarin ini saya juga waktu pas mau lanjutkan kuliah untuk S2 di gelar MTH saudara, itu hampir menyerah saudara. Tapi teman-teman sama kelas, sama yang sama-sama kuliah, saling support saudara, saling dukung gitu, saling topang gitu saudara. Jadi semangat lagi saudara, semangat lagi. Apalagi ditambah dengan dosen, ayo cepat beresin semuanya, cepat didukung semuanya. Habis itu barulah kita, oh iya harus selesai sampai selesai. Akhirnya tuntas saudara, selesai semuanya, beres semuanya. Puji Tuhan. Memang dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan pelayanan kita, banyak sekali godaan, banyak sekali yang membuat kita tuh pengen mundur, pengen menyerah, pengen berhenti, ya. Aduh saya sendirian di sini, nggak berjuang sendirian, nggak ada yang dukung saya. Udahlah, saya berhenti saja. Saudara pernah alami, saya pernah alami saudara. Nah, jadi saya rasa mungkin kebanyakan kita juga pernah mengalami. Nah sekarang apa yang kita buat? Apa kita mau menyerahkah? Atau kita mau terus lanjut sampai garis finish saudara? Mungkin kita juga berpikir yang lari itu ya yang melayani hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta, jemaat mah nggak usah ikut pertandingan lomba lari lah Pak gitu ya. Itu kan lari maraton rohani itu buat yang pelayan-pelayan Tuhan aja, buat gembala-gembala aja, buat hamba-hamba Tuhan. Jemaat mah nggak usah.
Nah, panggilan kita mungkin, saya kan pengen cuma suami dalam rumah tangga, ibu rumah tangga. Saya jadi cuma anak doang gitu ya. Nggak usah macam-macam, saudara. Kalau saudara punya panggilan seperti itu, artinya apa? Saudara punya panggilan sama seperti orang kebanyakan di dunia ini. Lahir, tumbuh dewasa, kerja, sekolah, kuliah, kerja. Lalu apa? Kawin, menikah, berkeluarga. Punya suami, punya istri, punya anak. Udah selesai gitu aja kan saudara. Akan saudara isi hidupmu dengan seperti itu sama seperti kebanyakan orang. Nah, yang membuat kita beda adalah kita adalah orang percaya Tuhan berikan tugas spesial dalam kehidupan kita. Kalau engkau suami, engkau bapak dalam rumah tanggamu, ya, engkau ibu rumah tangga, jangan jadi suami yang biasa-biasa saja atau ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja sama seperti orang kebanyakan. Tapi jadilah suami yang melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Jadilah ibu rumah tangga yang Tuhan percayakan untuk melayani banyak orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi seringkali kita membatasi diri kita. Saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma bapak, seorang suami bagi keluarga saya, seorang ayah bagi keluarga saya, nggak lebih dari itu. Dan saudara tidak mau ambil tanggung jawab lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu saudara berpikir, kalau gitu orang-orang yang sudah meninggal ini sudah sampai garis akhir kah Pak? Orang-orang sudah terbaring dalam tanah ini sudah sampai garis akhir kah? Kalau saya ngomong seperti itu tadi saudara ya, hanya sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu rumah tangga tanpa melakukan apa-apa, hidupnya hanya datang percaya kepada Yesus, datang ibadah setiap minggu, nggak lebih, nggak kurang dari itu saudara. Saudara belum berbuat apa-apa buat Tuhan. Walaupun saudara sudah meninggal, sudah mati, gitu ya saudara ya. Tapi saudara belum mencapai garis akhir saya katakan. Garis akhir dari tubuh fisikmu iya. Tapi dari segi rohanimu belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ya saudara ya, jadi hati-hati saudara, jangan berpikir, oh sudah meninggal, sudah sampai garis akhir nih. Belum tentu saudara. Ya, kita lihat di Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita diminta untuk terus mata kita memandang kepada Yesus. Ya. Pikul salib kita. Jalani hidupmu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang anak. Tapi juga lakukan tugas pelayananmu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan puas hanya dengan statusmu. Direktur suatu perusahaan gitu ya. Karyawan swasta di bank mana saudara. Jangan puas hanya itu. Tapi ada pelayanan yang Tuhan ingin percayakan dalam kehidupanmu. Paulus adalah seorang pembuat tenda, ya kan? Walaupun dia juga seorang pengajar yang luar biasa, tapi dia juga dalam keseharian dia buat tenda, saudara. Tapi apa cuma buat tenda terus aja seumur hidupnya? Enggak. Dia melayani Tuhan. Ya, apa yang bisa Tuhan berikan, Tuhan percayakan padanya, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, hal yang ketiga, dikatakan aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara imanku ini seperti diandaikan seorang prajurit Romawi yang telah menjaga dengan segala kewaspadaan dan sekarang sedang melaporkannya kepada kapten. Keadaannya udah aman nih. Baik-baik aja selalu saudara ya. Nah,
Aku telah memelihara iman di sini berbicara tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi juga bicara tentang ajaran Kristen, tentang doktrin keselamatan, doktrin tentang Allah, doktrin tentang Yesus, dan banyak lagi yang pengajaran-pengajaran yang Alkitab yang sudah kita terima sampai saat ini. Jangan hilang gitu saja saudara. Ya. Tapi kita pelihara, kita jaga, kita dengan jaganya gimana? Pelihara gimana? Dengan membaca firman dan memahami firman-Nya. Seiring pertumbuhan rohani kita ini banyak sekali serangan-serangan yang muncul mencoba menggoyahkan iman kita. Sehingga kita meragukan Tuhan, meragukan firman-Nya, meragukan kuasanya, bahkan meragukan keadaan keberadaan Tuhan. Ada enggak ya Tuhan itu? Kok saya punya masalah terus sih? Saya punya pergumulan terus sih, ada gak sih Tuhan itu? Nah ini kalau kita gak kuat dengan firman Tuhan, gak kuat dengan pengajaran-pengajaran yang sudah Tuhan berikan, iman kita jadi goyah. Belum lagi kalau kita mendengar ajaran-ajaran menyesatkan. Ya, kalau kita tidak memelihara iman kita ini, kita gampang sekali terombang-ambingkan, saudara. Ya. Seperti tidak apa-apa gitu ya. Oh nggak apa-apa lah. Sudah percaya Yesus. Pasti selamat. Ya. Jadi nggak apa-apa buat dosa lagi. Itu ajaran sesat saudara. Nah kalau kita terima itu, kita nggak memahami firman Tuhan, berarti apa? Iman kita mulai goyah. Perlu bagi kita untuk terus-menerus memelihara iman ini dengan banyak baca firman, memahami firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Ya. Penting bagi umat Tuhan untuk berkumpul bersama-sama dengan komunitas. Saya bilang nggak cukup cuma datang ibadah setiap hari Minggu, sekali seminggu doang. Godaan banyak datang selama seminggu itu saudara. Nah kita hanya mengandalkan hari Minggu datang ke gereja, udah gitu kita kuat lagi. No saudara, enggak saudara. Tapi perlu ada komunitas. Nah, di dalam gereja kita ini ada komunitas pemuritan saudara. Ayo bergabung sama-sama dari situ. Di situ disaling kuatkan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan. Bahkan saudara diperlengkapi, diajar firman Tuhan lebih lagi. Bahkan saudara dilatih untuk bisa melayani Tuhan. Di situ supaya apa? Iman kita tetap terpelihara. Ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaatkan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman itu benar-benar supaya tertanam kuat dalam hati dan pikiran kita, supaya iman kita tidak goyah. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, aku telah memelihara iman sampai selesai. Jangan saudara sudah bertobat melayani Tuhan, ujung-ujungnya saudara murtad. Aduh sayang banget saudara ya. Banyak kejadian seperti itu saudara. Hanya karena apa? Imanmu goyah. Imanmu gak kuat saudara. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, ternyata setelah 3 ungkapan ini selesai dinyatakan oleh Paulus. Oh ternyata setelah melakukan segala macam ini loh yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita, kepada dia waktu itu saudara terkasih, ada upah yang Tuhan berikan. Mari sama-sama kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dikatakan mahkota ini telah tersedia, ya. Itu artinya apa saudara? Itu artinya sudah otomatis sudah Tuhan sediakan dengan sendirinya ketika kita sudah
menyelesaikan pertandingan yang baik tadi. Ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Ketika kita sudah tetap memelihara iman kita sampai akhir hidup kita, saudara. Dengan otomatisnya sudah Tuhan sediakan yang namanya mahkota kebenaran itu. Dan Paulus katakan mahkota kebenaran ini sudah tersedia buat Paulus. Ya, tapi ternyata bukan hanya untuk Paulus saja, bukan hanya untuk Timotius saja, tetapi buat semua orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil, saudara. Mahkota kebenaran ini berbicara tentang hubungan yang benar dengan Allah, beserta dengan nilai-nilai moral, karakter, dan etikanya, saudara. Bagaimana kita membawakan diri kita, hidup kita, sehingga selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Apakah mahkota kebenaran hanya untuk Paulus? Tidak, saudara. Tetapi untuk semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Apakah sudah merindukan kedatangan Tuhan? Lakukan tugas panggilanmu sampai selesai, saudara. Lakukan pertandingan yang baik dalam kehidupanmu. Tuntaskan semuanya, selesaikan semuanya, dan tetaplah pelihara imanmu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan sambil kita menanti-nantikan Tuhan untuk datang kedua kalinya sebagai hakim yang adil, kita terus melakukan bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami kembali, Tuhan, atas setiap panggilan-Mu yang Kau berikan buat setiap kami, ya Allah. Ampuni kami kalau kami sempat melalaikan panggilan pelayanan-Mu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami merasa nyaman dengan keadaan kami yang saat ini. Kami merasa enak dengan keadaan ini, Tuhan, dan tidak mau dibebani dengan macam-macam yang lainnya, Tuhan. Seringkali kami berpikir yang kami lakukan inilah pertandingan kami. Padahal ini belum seperti apa yang Kau maksudkan, ya Tuhan. Padahal ini yang kami lakukan belum seperti apa yang Kau inginkan, ya Allah. Dan seringkali kami mengabaikan kehendak-Mu dan lebih mengutamakan kehendak kami, ya Allah.
lebih mengutamakan kedagingan kami, kepuasan kami, kenikmatan yang kami alami sendiri Tuhan. Tuhan, Bapa di surga, Engkau telah mengajar kami lewat firman-Mu nih Tuhan, untuk kami boleh mengakhiri pertandingan dengan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Mengakhiri pertandingan sampai garis akhir dan memelihara iman kami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Sehingga waktu kami menyelesaikannya dengan otomatis Tuhan pasti akan sediakan mahkota kebenaran buat kami ya Allah. Tidak perlu kami sampai memohon-mohonnya atau meminta-mintanya dari-Mu ya Allah. Karena kami percaya Tuhan yang menyediakan terbaik buat umat-Mu ya Allah. Tuhan, ingatkan kami kembali. Bapa, berikan kami kuasa Roh Kudus untuk kami bisa menuntaskan panggilan-Mu sampai selesai ya Tuhan. Sampai garis akhir ya Allah. Sehingga waktu akhir hidup kami berkata, sudah selesai ya Tuhan. Dan kami bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas setiap panggilan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Apapun itu Tuhan, segala karunia, segala talenta yang Tuhan berikan memperlengkapi kami untuk menyelesaikan panggilan ini ya Allah. Pelayanan yang sudah Tuhan berikan, kami tidak akan sia-siakan ya Tuhan. Dan kami tidak akan berdiam diri dan puas dengan keadaan kami saat ini sebagai seorang suami atau seorang istri atau anak-anak yang biasa-biasa saja Tuhan. Sama seperti kebanyakan orang ya Tuhan. Tapi kami mau mengemban tugas-Mu yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ya Allah. Karena kami adalah orang yang percaya kepadamu, yang sudah diselamatkan. Dan saatnya kami juga melakukan tugas untuk memberikan Injil keselamatan kepada banyak orang ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur padamu. Engkau kuatkan dan teguhkan hati setiap umat-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini, kelemahan-kelemahan mereka Engkau gantikan dengan kekuatan-kekuatan yang baru buat mereka ya Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan apapun itu dicabut dalam nama Yesus Kristus. Digantikan dengan pengharapan dan keyakinan terhadap Engkau saja ya Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia Allah berlimpah-limpah kepada semua umat-Mu. Buat mereka yang bekerja, yang berusaha, dibuat berhasil selalu. Yang sekolah Engkau juga berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Juga berkati Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa biar pemulihan terus terjadi segeri kami ini Tuhan. Dari keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan, semuanya boleh dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Juga keadaan ekonomi untuk bangsa Indonesia ini Tuhan dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Ekonomi negeri ini kan kembali bangkit di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang melakukan mujizat itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati pemerintahan negeri kami ya Tuhan. Dari Bapak Presiden Jokowi, para menteri, semua aparat-aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah ya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini ya Allah, kami akan siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan yang sudah kedua kalinya mencabut kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya.